Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liliana. Saya dari Prodi Farmasi kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kuis yang diberikan oleh Miss Ani. Satu, jelaskan perbedaan definite article and indefinite article. Indefinite article yaitu berfungsi untuk menerangkan benda yang baru pertama kali disebut dengan benda spesifik. Ada dua, yaitu e dan en. Sedangkan definite article yang berfungsi menerangkan benda yang spesifik hanya ada satu definite, yaitu de. Nomor 2, jelaskan perbedaan penggunaan artikel a dan artikel en. Jika awalan dari kata benda yang ditulis itu berbunyi konsonan, maka menggunakan kata a. Contoh, a fresh, orange, a boy. Jika awalan dari kata benda yang ditulis itu berbunyi vokal, maka menggunakan kata en. Contohnya, an orange, an boy. Jelaskan keadaan kapan menggunakan kata de. Kata de saat ingin menyatakan suatu hal yang pasti. Contohnya, the student is studying English. Nomor 4, a fresh, orange, sebuah jeruk yang segar. A boy, seorang anak laki-laki. A car, sebuah mobil. A big elephant, seekor gajah besar. Nomor 5, jelaskan yang dimaksud dengan adverb of frequency. Adverb of frequency adalah kata keterangan atau tambahan untuk menyatakan frekuensi yang tidaknya atau banyaknya suatu pekerjaan yang terjadi. Sebutkan 5 macam adverb of frequency. 1. Always go to school by bus. 2. We meet frequency. 3. I usually wake up early. 4. He drinks water. 5. I exercise regularly. Nomor selanjutnya adalah nomor 7. Di mana letak adverb of frequency pada kalimat positif? Jika kalimat hanya memiliki kata kerja, maka ditempatkan di tengah-tengah kalimat. Tetapi sebelum kata kerja, jika lebih dari satu kata kerja, maka ditempatkan sebelum kata kerja utama. Number 8. Berikan contoh kalimat yang menggunakan adverb of frequency. Contohnya, Rizky usually goes to work by car. Positif. Ani isn't usually stick. Negatif. Do you often go to an anima? Interrogatif. Selanjutnya, jelaskan yang dimaksud dengan simple present tense. Simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika sesuatu kejadian sedang berlangsung. Kejadian yang berlangsung atau kebiasaan. Selanjutnya, nomor 10. Apa perbedaan kalimat nominal dan kalimat verbal?
Kalimat nominal digunakan apabila suatu kalimat memiliki kata kerja verbal, digunakan jika satu kalimat kata kerja verb. Selanjutnya, jelaskan rumus nominal mengenai kalimat nominal pada present tense. Contohnya nominal S plus am ditambah are or is ditambah complement. Terus she is beautiful as ditambah I am or are or is not ditambah complement. She is not beautiful. I am or are or is bisa she tambah complement negatif interrogatif. Selanjutnya, jelaskan perbedaan penggunaan verb yang ditambah dengan s atau es dan yang tidak ditambah dengan e atau es. Verb yang akhiran s dan es digunakan dalam kalimat present tense yang menggunakan subjek pihak ketiga tunggal she, he, it, atau nama orang, atau bisa jadi dengan nama benda. Verb yang tidak ditambah dengan e atau es digunakan dalam kalimat present tense yang menggunakan subjek I, they, we, you, dan subjek jamak. Singular noun kata benda tunggal digunakan untuk benda yang jumlahnya satu, sedangkan plural noun kata benda jamak dipakai untuk benda yang jumlahnya lebih dari satu. Benda yang termasuk uncountable nouns biasanya bentuk cairan, gas, atau bubuk. Countable nouns hanya punya bentuk tunggal singular yang digunakan bersama verb atau kata kerja tunggal saja, tunggal juga. Biasanya uncountable noun tidak punya bentuk jamak. Selanjutnya, apa itu pengertian dari WH question? WH question adalah sekumpulan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan suatu hal seperti menanyakan waktu, tempat, orang, benda, atau alasan yang lainnya. Selanjutnya ada jawabannya adalah what are you doing? Apa yang kamu lakukan? Who are you? Siapa kamu? When did it occur? Kapan terjadinya? Why did you that? Mengapa kamu lakukan itu? Where is he? Di mana dia? Which is yours? Yang mana punya kamu? What is this? Punya siapa ini? How do you get tree? Bagaimana kamu ke sana? Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.